Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minal muhdatsati wal bid'ati wad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan khatib di setiap khutbah mereka mengingatkan tentang ajakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena kenikmatan iman, kenikmatan takwa adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang istimewa, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita memilihnya. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kita dibanding makhluk-makhluk lainnya dengan keimanan. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka hendaklah kita terus-menerus di dalam mensyukurinya, di dalam hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan perbuatan anggota badan kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita saling mengingatkan tentang nikmat yang besar ini, yaitu keimanan yang mana dia adalah at-tasdiq, pembenaran terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Keimanan secara istilah adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Wa yanqusu bi ma'siyatir rahman, dan dia berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui keimanan itu tidak cukup hanya keyakinan dalam hati, tetapi harus diucapkan, harus dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia membenarkan dengan hatinya, meyakini maknanya yang benar, dan dia harus realisasikan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, maka orang-orang munafik yang mengaku beriman dengan lisannya juga dianggap beriman. Orang-orang yang mengakui kebenaran Rasulullah SAW di dalam hatinya, tetapi mereka tidak mau mengakui keimanan tersebut dengan lisannya, maka mereka tetap dianggap orang-orang kafir, sebagaimana paman beliau Abu Talib dan orang-orang lain yang semisal dengannya. Ini semua menunjukkan bahwasanya keimanan itu harus terdiri dari 3 perkara ini: keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Yang mana keimanan itu kita harus realisasikan 3 bentuknya. Yang pertama ada namanya aslul iman, pokok keimanan. Kita harus realisasikan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dengan meyakini rukun iman yang 6: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk, dan beriman kepada semua yang Allah SWT kabarkan dalam Al-Quran dan semua yang diabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dia imani dengan keimanan yang sempurna tanpa mempertanyakannya, tanpa menyepelekannya, tanpa meragukannya. Dia betul-betul meyakini hal tersebut, yang mana kalau cacat di sini akan cacat pula keimanannya. Yang kedua adalah tahqiq kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Dia keimanannya menjadi sempurna kalau dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib: salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan semua amalan ibadah yang Allah SWT wajibkan. Maka itu semua merupakan kamalul iman, kesempurnaan keimanan yang wajib untuk dilakukan, yang jika dia tinggalkan maka keimanannya menjadi kurang atau bahkan bisa hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang disunnahkan atau yang dianjurkan, yang mana kalau seseorang melakukan amal ibadah ketaatan yang sunnah-sunnah, maka akan semakin tinggi nilai keimanannya, akan semakin sempurna keimanannya. Dan jika dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang makruh,
maka akan tinggi keimanannya. Jika dia tidak melaksanakannya, maka kadar keimanannya tentu berbeda dengan orang yang bisa melaksanakan amalan-amalan yang sunnah tersebut dan juga bisa meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Jadi kita dituntut untuk menyempurnakan 3 perkara keimanan ini. Semuanya aslul iman, asal keimanan kita harus sempurnakan, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui keimanan kita. Dalam hadis Abdullah bin Amr Ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya keimanan itu akan usang, akan sirna, semakin menghilang, ya, semakin menipis, sebagaimana baju itu bisa menjadi usang. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui keimanan kalian. Jadi jangan bosan-bosan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus memperbaharui keimanan kita, memperkokoh keimanan kita, tidak menjadikannya usang karena dosa dan kemaksiatan yang begitu sering kita lakukan selama ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus memperbaharui keimanan kita. Kemudian kita lakukan dengan memperbanyak hadir di majelis ilmu yang di sana dikaji, dibahas tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid yang dengannya semakin sempurna keimanan seseorang. Dan jika dia tidak mempelajarinya, dia terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh dalam kekafiran karena ketidaktahuannya, maka dia pun akan berdosa karena sebab menelantarkan mempelajari ilmu yang wajib untuk dia pelajari. Kemudian di antara setelah kita ketahui bahwasanya keimanan itu tidak cukup hanya dengan ucapan dan hati, tetapi dia juga harus dilakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah ketika seseorang hamba bisa sampai kepada level al-istijabah. Al-istijabah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersegera ketika datang perintah dia bersegera untuk melakukannya, ketika datang larangan dia bersegera untuk meninggalkannya, tanpa menunda-nundanya, tanpa mengakhir-akhirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jika dia memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Di sini Allah memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman, yang mana kita ingatkan ketika Allah memanggil wahai orang-orang beriman, ada 2 yang diingatkan di sini. Yang pertama, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, laksanakanlah perintah yang akan disebutkan setelah ucapan ini, atau tinggalkan larangan yang akan didatangkan setelah panggilan ini. Yang kedua, wahai orang-orang yang diberi nikmat iman, syukuri nikmat keimanan tersebut dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang akan disebutkan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunha anhu." Beliau mengatakan, jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu, fokuskanlah, perhatikanlah. Karena yang akan datang setelah ucapan ya ayyuhalladzina amanu, apakah itu kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melakukannya, atau kejelekan, keburukan yang engkau diperintahkan untuk meninggalkannya. Di sini kita lihat Allah memerintahkan kita untuk apa? Istajibu lillah. Jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasulullah, yaitu bersegera melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan dan bersegera meninggalkan apa yang Allah larang. Mungkin ada orang yang tetap sholat 5 waktu, melakukan ketaatan, sama di dalam melaksanakan ketaatan, tapi berbeda dalam sisi istijabahnya. Dia segera. Ada orang yang ketika adzan dia segera hentikan pekerjaannya, dia langsung bersegera ke masjid. Ketika hari Jumat Allah berfirman, "Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'." Bersegeralah kalian kepada zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka dia bersegera untuk pergi salat Jumat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang yang salat Jumat berbeda levelnya. Mereka, ya, bahkan kita sendiri pernah bermalas-malasan, merasa kita paling sibuk sehingga kita terlambat datang sholat Jumat. Berbeda level keimanan seperti ini dengan keimanan orang yang bersegera, apalagi yang
pergi sholat Jumat dari awal waktu setelah subuh, yang mana dia seperti mendapatkan kurban seekor onta, ya, dan seterusnya, maka ini level keimanan mereka pasti lebih berbeda lagi dengan keimanan kita, yang kebanyakan kita hampir adzan baru sampai ke masjid. Di sini inilah tingkat keimanan yang paling tinggi, al-istijabah, bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kepada apa? Lima yuhyikum, kepada perkara yang menghidupkan kalian. Apa perkara menghidupkan kalian? Menghidupkan hati-hati kita dengan keimanan, dengan hidayah, dengan taufik, dengan ilmu, dengan amalan solih, yang dengannya kita merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta dunia. Kenikmatan di dalam sholat, kenikmatan di dalam ibadah, ini semua yang perlu kita terus-menerus berusaha untuk mendapatkannya, yang mana tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan iman, kenikmatan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukannya. Istajibu lillah, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika dia memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian, kepada perintah, kepada untuk meninggalkan larangan, kehidupan yang baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beramal solih dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka pasti kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, yaitu kehidupan di dunia dengan kesyukuran, dengan qanaah, dengan kesabaran. Dia merasakan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat kami akan membalas mereka dengan sebaik-baik amalan yang pernah mereka lakukan. Dan Allah juga berfirman untuk kehidupan di akhirat, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, dan bagi orang-orang yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersegera melakukan perintah Allah, bersegera meninggalkan larangan Allah, al-husna, bagi mereka adalah kenikmatan yang paling baik, yaitu surga. Inilah bagi orang-orang yang bersegera memenuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan Allah menyebutkan di lanjutan ayatnya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara seorang dengan hatinya. Yang mana di sini ada peringatan bagi kita. Jika datang perintah, segera lakukan ketika masih ada kesempatan. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati kita dari perbuatan tersebut, kita menunda-nundanya, akhirnya kita tidak jadi sholat berjamaah di masjid. Kita menunda-nundanya, akhirnya sama sekali tidak sholat. Na'udzubillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan hamba, memisahkan antara hamba dengan hatinya. Bisa saja kita asalnya niat sholat, tapi karena kita tunda-tunda, akhirnya kita terjatuh dalam kelalaian, bahkan jatuh dalam kemaksiatan, akhirnya tertunda sholatnya, bahkan dia tidak lakukan sama sekali sampai akhir waktunya. Maka peringatkan di sini, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu memalingkan, yang memperantarai, memisahkan antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkokohkan hati-hati kita di atas keimanan, di atas kesabaran, di atas taufik, di atas hidayah darinya, sehingga dengannya kita mendapatkan kebaikan dunia, alam barzah, dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal bayani wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi syukran hamda, walhamdulillahu tawaliyan wa tatra, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi, bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi, linakuna jami'an minal faizin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bisa tingkat al-istijabah, memenuhi, bersegera kepada panggilan Allah,
melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya merupakan keimanan, tingkatan keimanan yang paling tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena al-istijabah ini adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera pada kebaikan-kebaikan. Inilah sifat para nabi dan para rasul, bersegera untuk melakukan setiap kebaikan. Kemudian Allah tambah sifat mereka, mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh cinta, penuh harap, dan juga penuh rasa takut, rasa khawatir. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang merendahkan diri kepada kami. Ini sifat para nabi dan para rasul, yang mana Allah SWT juga perintahkan kepada kita, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga-surga. Maka sebagai orang-orang beriman yang ingin meneladani para nabi dan para rasul, kita usahakan mulai detik ini, saya tidak hanya ingin beriman dengan level melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, tapi saya ingin menyempurnakan keimanan saya dengan bersegera untuk memenuhi setiap perintah Allah dan bersegera dalam meninggalkan larangan Allah. Saya ingin merealisasikan keimanan saya yang wajib dan ingin merealisasikan kesempurnaan keimanan saya yang sunnah. Dengan itu kita berharap kita semua mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kaum beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus fa innahu wasatul jannah fa innahu a'lal jannah." Jika kalian meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling pertengahan dan surga yang paling tingginya. Jadi Rasulullah SAW berada di surga Firdaus. Supaya kita bisa berada bersama beliau, maka kita bersegera berupaya untuk terus menerus di atas ketaatan kepadanya, dengan bersegera melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua istiqomah sampai akhir hayat kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.